Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Belala Sidiki dari TIB 086 dengan NIM 1201223164. Di sini saya ingin menjelaskan tentang desain global supply chain networking yang dimana di sini di study case sini kita itu suruh menentukan jumlah ruang yang akan disewa selama 3 tahun. Jadi upcoming trip periode dengan eh, lo- trips logistik will need handle demand of 100.000 unit dan dia bisa menghandle sebanyak 100.000 unit selama 3 tahun yang ingin disewakan dengan trips logistik required 100.000 square per feet warehouse space dari 1.000 unit demand dengan revenue-nya sebanyak 1,22 dolar per unit of demand. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Jadi kita yang diinginkan demandnya yang sebanyak 1.000 unit dengan revenue per unitnya 1 dolar dengan warehouse space-nya sebanyak 1.000 square 1.000 square per 1.000 unit dengan list cost yang dapatkan yaitu 1000 1 dolar dan spot marketnya itu 1,2 dolar dan diskon rate-nya itu 0,1 dolar. Nah, untuk mencarinya yaitu kita di sini ada NPV yaitu dari periode pertama sampai periode ketiga yang didapatkan dari sini. Nah, dari sini ini dari periode satu ke 2 ke 3 dengan jumlahnya yaitu dari sini. Selanjutnya untuk menghitung expected annual profit-nya yaitu demand dikali dengan revenue per unit terus dikurang dengan demand dikali dengan diskon rate-nya yang dihasilkan sebanyak 2.000 dolar. Nah, untuk mencari NPV of knowledge-nya yang pertama itu dengan dengan memasukkan rumus NPV yaitu yang dimasukkan dengan discount rate dan expected annual sebanyak tiga ya ini ya 2.000 sebanyak 3 kali karena NPV yang itu ada 3 periode dapatkan hasil 4.973,70 dolar. Selanjutnya di sini NPV selanjutnya di situ kita menggunakan rumus NPV dari periode satu dikalikan dengan expected annual profit yaitu sebanyak 2.000. Jadi ini kan karena ada tiga, jadi kita kalikan terus kita tambah menghasilkan sebanyak 4.973,60 dolar. Hasilnya sama. Selanjutnya untuk mendapatkan expected annual profit selama 3 tahun, kita menggunakan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu dengan demand dikalikan dengan revenue per unit, terus demand dikalikan dengan list cost-nya, menghasilkan dapat 22.000 dolar. Untuk mencari NPV list-nya, sama menggunakan rumus dari satu sampai periode expected annual terus dimasukkan dengan diskon rate-nya 3 karena diskon rate dan eh, expected annual expect 3 kali. Selanjutnya di sini kita menentukan NPV list-nya juga eh, menggunakan rumus yaitu NPV pertama sampai ketiga dikalikan dengan
expected annualnya, terus ditambah dihasilkan sebagai berikut dengan hasil 54.700 dolar. Selanjutnya kita di tahap selanjutnya itu kita menentukan discussion tree, yaitu dengan evaluating flexibility of at trips logistik. Jadi kita mengevaluasi demand dan spot price-nya selama 3 tahun. Nah, di sini merupakan apa sih? Inilah. Nah, yang di mana di periode 2 ini ada 9 tahap, yang di mana setiap demand dan price-nya itu berbeda-beda. Nah, di selanjutnya di tahap pertama juga ada 4 tahap. Di periode pertama juga ada 4 tahap, yang di mana demand dan price-nya berbeda, dan di periode nol. Oke, eh, agak berisik dikarenakan sedang dalam lebaran. Nah, yang dimana di sini demennya itu kita bisa naik turun. Naik turunnya itu sebanyak 20%. Dan price-nya itu bisa naik dan turun juga sebanyak 10%. Dengan probabilitasnya 0,5. Nah, dari situ kita kalikan dan dihasilkan dengan probability-nya tetap yaitu 0,25. Oke, lanjut ke perhitungan Excel-nya aja ya. Di sini demen yang ada yaitu dari sini ke tahap pertama itu ada 144.000 dan di tahap terakhir ada 64.000 dengan price yang berbeda-beda. Yang di tahap pertama ini ada 1,45 dolar dan di tahap terakhir itu ada 0,97 dengan revenue yang udah ditetapkan yaitu per unitnya 1,22. Nah, ini rumus untuk mencari revenue tahap satu yaitu revenue per unit dikalikan dengan demand yang ada, maka menghasilkan harga sebanyak 175.680 dolar. Dan untuk di tahap terakhir juga sama rumusnya kayak di tahap pertama, yaitu revenue per unit dikalikan demand yang ada menghasilkan hasil 78.080 dolar. Nah, di sini untuk mencari cost kita di sini dengan cara eh, demand dikalikan price. Nah, didapatkan hasil sebanyak berikut. Selanjutnya untuk mencari profit yaitu kita cari dari revenue per tahap dikurang dengan cost yang didapatkan tadi. Maka didapatkan hasil berikut. Profit yang didapatkan itu minus 300. Dan di profit ini ada yang minus dan ada yang enggak sesuai. Ini, seperti ini. Selanjutnya, kita ke tahap selanjutnya itu di periode pertama dengan ada 4 tahap yaitu 120 dengan demand yang ada yaitu 120.000 sampai 80.000 dolar, 80.000 unit dengan price-nya itu berbeda-beda per tahapnya. Untuk rumus expected profit-nya yang itu kita mensum dari tahap satu dan tahap 2, terus sum tahap satu tahap 2 3 tahap satu 2 3 sama 5. Selanjutnya dikalikan dengan probability. Probability yang ada itu 0,25 menghasilkan expected profitnya itu minus 12.000. Selanjutnya ke bawah juga seperti berikut rumusnya sama. Selanjutnya untuk mencari profit di periode pertama itu kita mendapatkan dengan menggunakan rumus eh, selanjutnya selanjutnya di untuk mencari profit berikut kita menggunakan rumus demand dikalikan dengan dengan revenue yang per unit, terus dikurang dengan demand dikalikan dengan profit ditambah dengan probability
ditambah dengan expected profit dan dikalikan dengan discount rate. Menghasilkan profitnya itu sebanyak dua, minus 22.000. Selanjutnya juga caranya tetap sama ke bawah ke bawahnya. Nah, untuk di periode nol kita rumusnya itu kita sum dengan profit di periode pertama terus dikalikan dengan probability probability itu 0,25 terus dibagi dengan discount rate. Discount rate itu 1 dan ditambah dengan demandnya itu demandnya 100.000 dan dikalikan dengan revenue per unit yaitu 1,22 dolar, 1,22 dolar terus dikurang dengan demand dan dikalikan dengan profit menghasilkan harga yaitu 4.365 dolar. Selanjutnya untuk di discussion tree yang kedua yaitu kita yaitu dengan menggunakan warehouse dengan kapasitas yang besar. Jadi kita ini menggunakan kapasitas warehouse yang besar yang dimana warehouse is 100.000 feet of warehouse space. Nah, dengan demandnya 144 sampai proses the manager required 44.000 square warehouse. Lanjut kita periode ke perhitungannya. Jadi untuk demandnya kita tetap sama, caranya kita dapatkan dari sini dan price-nya juga tetap sama, kita dapatkan dari sini dengan list space-nya itu dengan kapasitas space-nya itu maksimal 100.000. Nah, untuk di warehouse space yang ini, kenapa ada penambahan sebanyak 44.000? Karena demand yang diminta itu 144 dengan kapasitas yang ada itu maksimal 100.000. Maka oleh karena itu kita tambahin eh, jumlah 44.000 ini. Selanjutnya di sini di revenue, untuk menghitung revenue kita menggunakan rumus yaitu demand dikalikan dengan revenue per unit yaitu 1,22 dolar. Nah, didapatkan hasil sebanyak 175.680 dolar. Dan ke bawah juga tetap sama sebagai berikut dengan hasil yang dengan rumus yang dan hasil yang telah ditentukan. Kemudian di sini untuk mencari cost-nya dengan rumus eh, oke, ini dengan rumus list space-nya dikalikan dengan revenue per unit terus ditambah dengan warehouse spot capacity-nya dikalikan dengan price spotnya akan menghasilkan jumlah sebanyak 163.800 dolar dan ke bawah juga tetap sama dan untuk kenapa di tahap ke berapa ini tahap keempat ini tidak ada kenaikan dikarenakan tidak ada penambahan spot space capacity-nya. Eh, untuk selanjutnya untuk menghitung profit yaitu kita caranya juga sama seperti di periode pertama yaitu dengan eh, tahap per tahap revenue dikurang dengan cost-nya menghasilkan sebagai berikut 11.800 untuk di tahap pertama dan di tahap terakhir itu minus 21.920. Jadi tetap di profit tetap ada minusnya. Jadi di periode pertama dengan demand yang sesuai pada di sini dan price-nya juga sesuai pada di sini. Nah, untuk di warehouse space-nya ini ada penambahan sebanyak 20.000 di tahap satu dan tahap 2. Maka rumus yang diinikan yaitu dengan cara kita sum dari periode kedua di tahap 1 2
terus 4 dan 5 dan dikalikan dengan probability. Probability-nya udah ditentukan yaitu tadi sebanyak 0,25 eh, dikalikan dengan 0,25 maka menghasilkan expected profit-nya itu sebanyak 17.360 dolar. Di ke bawahnya juga sama, caranya sebagai berikut. Katanya untuk di profit, untuk menentukannya kita dengan cara demen yang ada, demennya itu 120.000 dikalikan dengan revenue yaitu satu per unit terus dikurang dengan light space-nya. Light space-nya itu kan 100.000. Nah, 100.000 ini dikalikan dengan light price-nya yaitu sebanyak 1 dolar terus dikurang dengan eh, apa ini? Warehouse capacity-nya yaitu penambahannya itu sebanyak 20.000 dan dikalikan dengan price-nya yaitu 1,32 dolar terus ditambah dengan discount rate dan expected profit-nya maka menghasilkan dibagi nih discount rate eh expected profit dibagi dengan discount rate-nya yaitu menghasilkan dengan harga 35.765 dolar dan kebanyakan juga sebagai berikut perhitungannya tetap juga sama. Nah, untuk di periode nol. Nah, kita mencari dengan kita sum, yaitu dengan profit yang didapatkan di periode ke satu. Selanjutnya, kita tentuin, kita kali dengan revenue-nya itu per unit, terus dibagi dengan discussion, discount rate-nya, terus ditambah dengan demen yang ada yaitu 100.000 dikalikan dengan revenue dan dikurang dengan probability dikalikan dengan let's price-nya. Hasilkan hasil 41.200. Selanjutnya untuk di discussion ketiga, caranya juga sama seperti di discussion sebelumnya, yaitu di sini kita menggunakan kapasitas yaitu 60.000 sampai 100.000 square feet of warehouse. Jadi setiap space itu mendapatkan penambahan 1 dolar per square feet-nya per tahun. Nah, di sini kita itu harus men, apa, membayar sebanyak 60.000 dulu per, per tahunnya. Selanjutnya per 60.000 per tahun. Selanjutnya habis itu kita di tahun berikutnya kita penambahan sebanyak dengan harga 40.000 dolar per 3 tahunnya. Dengan demen yang oke, kita langsung ke perhitungannya aja. Ini demennya juga sama, price-nya juga sama, space-nya juga sebanyak 100.000. Ini mohon maaf agak berisik. Nah, selanjutnya di sini dengan warehouse capacity-nya juga ada penambahan sebanyak 44.000. Dengan rumusnya juga tetap sama pada discussion sebelumnya, yaitu demen dikalikan dengan revenue per unit. Selanjutnya di sini juga cost-nya juga sama, perhitungannya dengan list space-nya dikali dengan eh, leads price-nya. Di situ ditambah dengan
space spot capacity-nya dikalikan dengan price spotnya, menghasilkan hasil sebagai berikut. Jadi di sini di tiga di baru di tahap keempat dan terakhir itu tidak ada penambahan karena tidak ada penambahan juga di spot capacity karena dia demennya itu 96, yaitu kurang dari 100.000. Selanjutnya untuk mendapatkan profit, profitnya juga caranya juga sama, yaitu revenue per tahap dikurang dengan cost, maka hasilnya sebagai berikut. Dan untuk di periode pertama ini selanjutnya demandnya juga sama seperti di sini, caranya price spotnya juga dari sini, terus penambahan warehouse-nya sebanyak 20.000 karena kapasitas maksimalnya tadi 100.000. Terus lanjut ke perhitungan expected price-nya. Kita expected price-nya sesuai dengan sini ini ke tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap kelima. Tahap keempat, tahap kelima. Selanjutnya di sini kita dikalikan dengan probability-nya yang ada. Nah, dari probability-nya yang ada di sini hasilkan jumlah harganya itu sebanyak 19.360 dolar. Dan di sini juga sama di tahap-tahap selanjutnya caranya rumusnya, dan eh, selanjutnya di profit kita menggunakan rumus demand dikalikan dengan demand dikalikan dengan apa ini? Revenue per unit terus dikurang dengan fixed warehouse dikalikan dengan let's price-nya berapa terus dikurang dengan price spot-nya dikalikan dengan capacity-nya terus di fixed warehouse-nya dibagi dengan discount rate. Hasilkan harga sebagai berikut. Untuk di periode terakhir, rumusnya juga sama sebelumnya sebagai berikut. Hasilkan harga 96.545. Nah, kesimpulannya jadi a warehouse space from the spot market yaitu value-nya sebanyak 5.471 dolar dengan list terus value pada list 100.000 square pada tiap tahun yaitu menghasilkan 38.364 dolar dengan dan value flexible list to use between 60.000 sampai 100.000 itu menghasilkan value sebanyak 46.545 dolar. Jadi dengan payment 10.000 profit dapat menghasilkan profit sebanyak 46.545 dolar di under flexible list. Dengan uh, the flexible connecting is benefit for trips logistic because it is 8.181 dolar more valuable than regular contract for selama 3 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika maaf juga kalau berisi di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.